Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Mbak Lia sama Pak Fajar yang lagi panik, dia mencari cincin pernikahannya yang dipakai Mbak Lia hilang. Lalu di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga pergi lagi ke rooftop waktu dia dinner sama Mbak Lia dan Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat di panti asuhan Bu Ani yang sudah sholat sudah sembahyang dan sudah mengaji. Lalu dia juga menghampiri Tante Merin. Di sini juga Tante Merin juga memuji-muji Mbak Ani dan di sini dia juga ngomong kepada Bu Ani. Lalu Bu Ani juga menghampiri Tante Merin. Di sini Bu Ani juga ngomong kepada Tante Merin, saya minta maaf kepada Tante Merin, jangan menjodohkan saya sama Pak Fajar karena saya tahu Pak Fajar itu sangat cinta kepada Bu Lia, kata Bu Ani. Di sini juga Tante Merin juga malah menjelek-jelekkan Mbak Lia dan terlihat Tante Merin sudah ngomong kayak gitu, Bu Ani juga ngomong kepada Tante Merin, setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihan. Tante, saya mohon jangan menjodoh-jodohkan saya sama Pak Fajar, kata Bu Ani kepada Tante Merin. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Nana, di sini dia juga akan memasukin untuk menyumbang ke panti asuhannya Bu Ani, dan gak lama kemudian Dewa juga sudah siap-siap untuk membereskan yang dapat ngasih dari klien-klien dan dari tetangga, dan gak lama kemudian datanglah rombongan Lucky, Dewi sama rombongan Cakarping. Dia juga membawa bantuan untuk dikasihkan kepada panti asuhan. Lalu di sini dia juga langsung ngemas-ngemas barang pemberian itu untuk dikasihkan ke panti asuhan. Gak lama kemudian datanglah rombongannya anak buahnya Panopal. Di sini juga Dewa juga dia marah. Kamu kenapa kesini? Kata Dewa kepada anak buahnya Panopal. Pas Dewa sudah ngomong kayak gitu, di sini terlihat anak buahnya Panopal juga tinggal diam. Dia juga sambil membawa barang yang mau dikasihkan dan disumbangkan ke panti asuhan. Datanglah Panopal. Panopal juga ngomong, saya akan ikut menyumbang untuk panti asuhan, kata Panopal. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Panopal, taruh aja Pak di sana barangnya, nanti disortin dan mau dikemas, kata Nana kepada Panopal. Di sini juga Panopal juga menyuruh anak buahnya urus taruh barang-barang itu di bawah. Lalu di sini juga Panopal juga ikut mengemasi barang-barang untuk dimasukkan ke dus untuk dikasihkan ke panti asuhannya Bu Ani. Lalu terlihat Dewa juga di sini dia cuma melihatin Panopal yang masih dia ada di tempat itu. Dia tidak suka Panopal ada di tempat itu karena dia cemburu kepada Panopal. Lalu di sini Nana juga ngomong dalam hatinya, saya harus membuat Mas Dewa tertawa, saya harus pergi ke dalam dulu, saya akan supaya Mas Dewa tertawa, kata Nana sambil dia juga masuk ke dalam. Di sini Dewa juga masih melihatin Panopal. Tiba-tiba dari belakang Nana yang suka memakai topeng, di sini dia juga langsung memanggil Dewa dari belakang. Pas dia memanggil, tiba-tiba Dewa juga sangat kaget karena Nana memakai topeng. Lalu di sini juga Nana juga dikekesek sama Dewa karena sambil dia memeluk Dewa. Lalu di sisi lain Panopal yang melihatin Dewa yang lagi memeluk Nana, dan di sini dalam hatinya Panopal, tiada lain laki-laki yang bisa putriku bahagia, tiada lain itu adalah Dewa, kata batinnya Panopal. Lalu di sisi lain si Ketoni yang disuruh oleh para buana dan si Kelvin, dia lagi memasang bom di boneka itu, dan di sini juga dia juga akan dikasihkan ke panti asuhan supaya Nana sama Dewa celaka dan Junior. Lalu tiba-tiba pas dia lagi melihatin dari kejauhan, di sini dia juga akan mengasihkan itu ke orang yang akan mengasihkan barang-barang itu. Lalu di sini Pak Fajar yang ada di rooftop yang lagi mencari-cari cincinnya yang hilang, tiba-tiba Pak Fajar melihat ada cincin di bawah rooftop itu. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia mengakali cincin itu, dan alhamdulillah cincin itu juga bisa diambil oleh Pak Fajar dan dikasihkan kepada Maria. Maria juga sangat senang karena cincin pernikahannya kembali ke tangan dirinya. Pas ini saking bahagianya Maria dan Pak Fajar juga langsung memeluk Maria dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba kakinya Pak Fajar nyoledak dan Pak Fajar juga hampir jatuh dari atas rooftop ke atas. Untung Pak Fajar dengan sigap dia memegang ke tangan-tangan rooftop itu, dan di sini Malia juga menolong Pak Fajar. Lalu terlihat Malia juga ngomong kepada Pak Fajar, pegang tangan saya, kata Malia. Lalu
Pak Fajar juga di sini berusaha untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah berkat bantuannya Mbak Lia dia juga selamat dari bahaya itu, dan di sini saking bahagianya Mbak Lia juga langsung memeluk Pak Fajar dan Pak Fajar juga langsung memeluk Mbak Lia. Dan di sini cincin yang jatuh dari tangannya Mbak Lia juga dipasangkan lagi oleh Pak Fajar ke jari manisnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini para buana yang ada di kamarnya, dia menelepon klien-kliennya untuk membuat kesibukan Dewa dan Lia. Dia juga akan ikut tender 5 tender yang besar untuk membuat Dewa sama Lia supaya barengan terus. Lalu di sini sudah nelpon kliennya, dia juga langsung video callan sama Bu Laras. Di sini orang tua-tua jahat ini dia juga satu-satu para buana sama Tante Laras dia sangat jahat. Di sini juga dia menerima video callan dari para buana. Lalu di sini para buana juga menceritakan semuanya kepada Bu Laras bahwa Dewa sama Lia akan sibuk dengan kerjaannya karena saya ikut tender 5 tender besar, kata para buana kepada Bu Laras. Di sini terlihat Bu Farah yang lagi video callan sama Bu Laras. Gak lama kemudian si Broko Kroni dia keluar dan melihat para buana dia anteng-anteng aja, dan dalam hatinya si Broko Kroni, kenapa Mama Farah kok santai-santai aja, apakah Pak Fajar belum bisa bertindak? Karena saya sudah dikasihkan video itu kepada Fajar kok belum bertindak, kata si Broko Kroni. Apa saya harus yang bertindak? Di sini juga si Broko Kroni juga dia pergi dari itu untuk meneror para buana supaya dia marah kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar bisa dia marah kepada para buana. Di sini para buana yang lagi video callan tiba-tiba dia ada lemparan batu dari luar ke jendela kamarnya. Di sini para buana juga percaya karena kaget, dan terlihat para buana juga langsung mengambil batu yang dibungkus kertas itu, dan dalam tulisan kertas itu dia sangat kaget karena orang ini tahu bahwa dia yang telah membakar kontrakannya Tante Berin. Di sini juga Bu Laras juga di sini ngomong kepada para buana. Lalu para buana juga menceritakan kepada Bu Laras bahwa yang neror saya itu adalah Fajar, kata para buana kepada Bu Laras. Lalu di sisi lain si Broko Kroni dia juga akan meneror Bu Laras supaya dia juga marah kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kontrakannya Nana Panopal masih dia ikut membereskan bantuan-bantuan untuk dikasihkan ke panti asuhan. Lalu di sisi lain si Kehead Tony di sini dia juga menitipkan boneka yang udah diisi bom ke tetangganya yang akan menyumbangkan barang-barang ke panti asuhan. Tapi di sini di depan kontrakannya Nana Panopal dia curiga kepada orang yang ada di depan, yaitu si Kehead Tony. Dia juga ingat orang itu yang telah membakar kontrakannya kontrakannya Nana, kata batinnya Panopal. Panopal juga langsung pergi dari tempat itu untuk menyelidiki orang itu. Tiada lain itu adalah si Kehead Tony. Lalu di sisi lain Dewa juga dia dalam batinnya mau kemana Panopal? Saya harus mengikuti Panopal, kata batinnya Dewa. Dewa juga mengikuti Panopal. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 April 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru PSSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lomati soledat karena Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.